Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semuanya pasti sehat ya? Oh iya, perkenalkan, nama kakak Benedikta Prilian Formasi Telom Banua. Kakak adalah salah satu mahasiswi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sekarang kakak akan menceritakan salah satu dongeng untuk adik-adik sekalian. Dongeng tersebut berjudul Kisah Tuan Putri dan Rakyat Biasa. Kalian penasaran kan isi ceritanya apa? Yuk ditonton sampai habis. Pada suatu masa ada sebuah kerajaan yang begitu besar dan megah. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Daniel dan Ratu Diana. Mereka memiliki dua orang anak yang bernama Pangeran David dan Putri Diva. Pangeran David dan Putri Diva memiliki jarak umur yang sangat jauh, yaitu 8 tahun. Pada saat itu, Pangeran David sedang menimba ilmu di luar negeri. Dan Putri Diva hanya seorang diri di kerajaan. Karena kedua orang tuanya yang sangat sibuk, jadi Putri Diva selalu bermain sendirian di dalam kamarnya yang ditemani oleh pengasuhnya, yaitu Bibi Risa. Suatu ketika pada sore hari itu, Putri Diva sangat ingin bermain di luar istana. Akhirnya ia mencoba mengajak Bibi Risa untuk menemaninya bermain di luar istana. Bibi Risa, apakah Diva boleh bermain di luar istana? Dan apakah Bibi mau menemani Diva? Tuan Putri, Bibi akan menanyakan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Ratu dan Yang Mulia Raja ya. Baiklah Bibi, semoga diizinkan oleh ayah dan ibu karena Diva sangat ingin bermain di luar istana. Bibi Risa pun kembali ke dalam kamar Putri Diva setelah meminta izin kepada Raja dan Ratu. Putri, Yang Mulia Raja dan Yang Mulia Ratu sudah mengizinkan kita untuk bermain di taman belakang istana. Tetapi diizinkannya hanya sebentar saja karena waktu sudah semakin larut. Baiklah Bi, tak apa, terima kasih banyak. Ayo Bibi, kita bermain di belakang, Diva sudah sangat tidak sabar. Sesampainya di taman, Putri Diva sangat bahagia sekali karena akhirnya ia bisa bermain di taman belakang istana. Ia pun berlarian ke sana kemari, mengelilingi taman dan melihat indahnya bunga-bunga yang sedang bermekaran. Tiba-tiba Putri Diva mendengar suara riuh. Ia pun mencari dari mana asal suara tersebut. Dan akhirnya dia menemukan pohon besar, dan ternyata di balik pohon besar itu ada anak-anak yang sedang bermain. Akhirnya Putri Diva memperhatikan mereka dari balik pohon besar tersebut. Keesokan harinya pun sama seperti itu. Putri Diva melihat dan memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Dan di dalam hati Putri Diva, ia mengatakan, kelak aku akan bermain dengan mereka. Aku akan berlari-larian dengan mereka. Dan kelak mereka akan menjadi teman-temanku. Tak disangka, ternyata ada salah satu anak yang sedang bermain melihat Putri Diva yang sedang memperhatikan mereka dari balik pohon tersebut. Ia pun berjalan menuju ke arah Putri Diva yang sedang bersembunyi di balik pohon besar tersebut. Anak tersebut pun bertanya kepada Putri Diva, "Halo, sedang apa kamu di sana? Memperhatikan kami ya?" Putri Diva tidak menjawab karena ia merasa gugup dan malu. Melihat itu, Rena mencoba menenangkan Putri Diva dan berkata, "Tenanglah, kamu tak perlu malu dan gugup. Kita bisa menjadi teman kok. Oh iya, perkenalkan, nama aku Rena. Namamu siapa?" Akhirnya, Putri Diva mencoba merespon dan menerima uluran tangan dari Rena. "Halo, aku Diva. Aku meminta maaf atas perlakuanku yang memperhatikan kalian diam-diam ya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya senang melihat kalian bermain bersama." Mendengar respon Putri Diva, Rena pun sangat antusias dan ia berkata, "Oh, kalau begitu bermainlah bersama kami. Nanti akan kuperkenalkan kamu dengan teman-temanku yang lain. Dan mulai sekarang kita adalah teman ya Putri Diva." Rena pun mengajak Putri Diva untuk memperkenalkannya kepada teman-teman yang lainnya. Dan akhirnya mereka pun bermain bersama. Tak terasa waktu pun semakin sore. Putri Diva sangat gelisah karena ia masih ingin bermain dengan teman-teman barunya. Melihat Putri Diva yang sedang gelisah, Bima pun mencoba menenangkan Putri Diva dan berkata, "Tuan Putri, kembalilah ke istana. Besok, lusa, dan kapanpun, datanglah ke tempat kami. Dan kita akan bermain bersama lagi. Tenanglah, kita adalah teman. Kau tak usah bersedih lagi."
Baiklah teman-teman, aku akan kembali ke rumah ya. Besok aku akan kembali lagi ke sini dan bermain bersama kalian lagi. Terima kasih untuk hari ini dan terima kasih banyak sudah menerimaku sebagai teman kalian. Aku sangat bahagia memiliki teman seperti kalian semuanya. Dah, aku pulang dulu ya teman-teman. Hari demi hari dan tahun demi tahun telah berlalu. Putri Diva dan teman-teman lainnya seperti Rena, Bima, dan teman lainnya pun semakin akrab. Putri Diva juga sering mengajak teman-temannya ke rumah untuk bermain bersama. Dan Putri Diva sering membagi-bagikan barang-barang ataupun mainan kepada temannya seperti Rena, Bima, dan teman lainnya. Putri Diva memang dikenal sebagai sosok anak yang baik hati dan ramah. Ia pun tidak pernah menyombongkan apapun yang ia miliki. Semua pekerja di istana mengenal sosok Tuan Putri ini adalah anak yang sopan dan baik hati. Saat Putri Diva semakin besar, ia pun selalu membantu rakyatnya yang kesusahan. Dan ia selalu menyapa orang-orang yang ia temui di jalan. Dan Putri Diva selalu bersikap sebagai putri raja yang baik hati dan tidak pernah angkuh dengan apapun yang ia miliki. Maka dari itu, Putri Diva sangat disenangi oleh semua orang, terutama rakyatnya. Karena kecintaan Putri Diva akan setiap manusia, ia tidak pernah membeda-bedakan siapapun walaupun ia adalah seorang putri raja. Tibalah di hari perayaan kebahagiaan Putri Diva yang menginjak 20 tahun. Ia mengadakan acara sederhana untuk merayakan hari kebahagiaannya dan mengundang seluruh sahabatnya dan rakyatnya ke dalam istana untuk menikmati hari bahagianya saat itu. Rakyat pun bersukacita atas kebahagiaan Tuan Putri yang mereka sayangi dan mereka hormati. Semua orang yang ada di acara tersebut sangat terpukau dengan sosok Tuan Putri yang sangat sederhana. Dan rakyat pun sangat mencintai Tuan Putri sebagai sosok yang sederhana yang mencintai rakyatnya dengan senang hati. Di akhir acara pun Putri Diva mengatakan, "Aku berterima kasih kepada kalian semua yang telah hadir di hari kebahagiaanku ini. Aku berterima kasih kepada keluargaku, para sahabatku yang menemaniku sejak kecil, dan kepada kalian semua saudaraku yaitu rakyatku. Aku mengucap syukur telah ada di tengah-tengah kalian, dan tanpa kalian aku tidak bisa menjadi sosok hingga saat ini. Telah banyak pengalaman yang aku lalui dan menjadikan diriku sebagai sosok yang dewasa dan tetap rendah hati kepada siapapun. Hari ini adalah hari kebahagiaanku dan hari kebahagiaan kita semua. Aku menyayangi kalian semua dan bersenang-senanglah di hari ini. Salamku, Diva Arnasya Rubish." Dan semua orang pun terharu dan bertepuk tangan mendengar ucapan Putri Diva yang sederhana namun bermakna. Semua orang bersorak-sorai dan menikmati hari perayaan tersebut dengan sukacita. Itulah cerita mengenai kisah Tuan Putri dan rakyat biasa. Bagaimana adik-adik? Menarik ya cerita tentang Putri Diva yang baik hati dan disayangi oleh semua rakyatnya. Dari cerita tersebut, adik-adik diajarkan untuk saling mengasihi dan menyayangi semuanya. Seperti menyayangi mama papa, keluarga, teman-teman, dan semuanya. Dan yang kedua, adik-adik diajarkan untuk tidak menyombongkan diri dengan apa yang dimiliki. Seperti yang dilakukan oleh Putri Diva. Walaupun dia adalah putri raja, ia tidak memamerkan harta dan tahta kepada siapapun. Dan yang ketiga, adik-adik diajarkan untuk tidak memilih-milih dan membeda-bedakan teman. Walaupun teman kita berbeda agama, suku, ras, budaya, dan apapun itu, kita harus menghargainya dan bersikap sopan dan baik hati. Itulah cerita mengenai kisah Tuan Putri dan rakyat biasa. Semoga adik-adik suka ya. Terima kasih banyak sudah menonton ini, dan sampai jumpa.